Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ada kisah menarik untuk Anda yang suka overthinking. Kisah ini bisa membantu Anda untuk mengatasi overthinking yang selama ini sulit untuk dilepas. Di sebuah biara besar, beberapa biksu berlatih pemahaman diri di bawah bimbingan seorang master. Suatu hari, seorang pria datang ke biara untuk menjadi murid. Dia mengatakan pada master, "Saya ingin mengenal diri saya sendiri, saya ingin mengetahui kebenaran." Master menjawab, "Jika ingin mengetahui kebenaran, kamu harus mempertaruhkan seluruh hidupmu. Mungkin akan memakan seumur hidup untuk mengetahui kebenaran, dan tetap saja tidak ada jaminan bahwa dalam hidup ini kamu akan mengetahui kebenaran. Apakah kamu siap untuk itu?" Murid itu menjawab, "Tuan, aku datang ke sini tanpa ada niat untuk mundur. Aku siap." Master berkata, "Kalau begitu, lakukanlah satu hal. Di biara ini ada 500 biksu, uruslah penumpukan padi mereka. Teruslah menumbuk padi dari pagi hingga sore. Saat kamu lelah, tidurlah. Dan saat kamu bangun di pagi hari, mulailah menumbuk padi lagi. Jangan lakukan hal lain dan jangan pikirkan hal lain. Ikuti saja jalan ini. Jangan datang lagi kepadaku, nanti aku yang akan datang sendiri kepadamu jika kamu diperlukan." Pemuda itu mulai menumbuk padi sesuai instruksi. Ada 500 murid di biara tersebut. Semuanya membutuhkan makanan. Oleh karena itu, ia akan bangun pagi-pagi sekali dan mulai menumbuk padi hingga malam hari. Saat lelah, dia akan tidur di ruangan tempat dia menumbuk padi. Dia tidak akan berbicara dengan siapapun dan tidak ada yang akan datang padanya untuk berbicara. Selama beberapa bulan menumbuk padi, semua pikiran terus muncul di benaknya. Tetapi ketika pikiran-pikiran itu tidak mendapatkan subjek baru, maka pikiran-pikiran itu pun menghilang dengan sendirinya. Pelan-pelan pikirannya mulai mereda setelah beberapa tahun. Dia bahkan melupakan namanya. Dia selalu bungkam dan terus menumbuk padi tanpa berpikir. Dia tidak bermeditasi atau membaca kitab suci apapun. Setelah 12 tahun melakukan hal ini, para murid utama biara menganggapnya bodoh dan jauh lebih rendah dari mereka. Suatu hari, master membuat pengumuman, "Waktuku sudah dekat, dan aku harus memilih seseorang yang akan menjadi kepala biara menggantikan diriku." Master melanjutkan, "Setiap murid yang telah memahami dirinya sendiri harus datang dan menulis beberapa kalimat di dekat mejaku." Banyak murid yang berpikir untuk melakukannya. Salah satu ketua murid biara itu pergi ke sana dan menulis beberapa baris. Dia sangat berpengetahuan tentang ajaran Buddha dan semua murid menganggapnya sebagai calon penerus master. Ketua murid menulis bahwa pikiran itu seperti cermin tempat debu pikiran dan keinginan berkumpul. Untuk membersihkan debu ini, kita harus bermeditasi. Barang siapa yang debu-debunya telah dibersihkan dan cermin pikirannya menjadi jernih, maka ia telah mencapai pencerahan. Saat master melihat kalimat-kalimat di pagi hari, dia marah dan bertanya siapa yang menulis sampah di dindingnya. Meskipun kalimat ketua murid penuh kebijaksanaan, itu hanya pengetahuan teoritis. Kedua murid tidak menuliskan namanya karena belum mencapai pemahaman diri sepenuhnya. Meskipun menolak kalimat tersebut, semua orang terkejut. Dua murid yang berbicara tentang ini bertemu dengan si penumbuk padi yang tertawa mendengar obrolan mereka. Mereka bertanya, mengapa dia tertawa? Tertawa karena kalimat-kalimat itu benar-benar tidak berguna. Murid yang lain bertanya, apakah dia bisa menulis kalimat yang lebih baik? Penumbuk padi menjawab, tidak bisa. Ia tidak bisa menulis karena buta huruf. Tetapi ia bisa mengucapkan beberapa kalimat. Mereka setuju untuk menuliskannya, dan ketiganya pergi ke kamar master.
Kalimat yang dituliskan oleh penumbuk padi adalah, pikiran hanyalah ilusi, tidak ada pikiran dan juga tidak ada cermin dari pikiran. Ketika guru melihat kalimat-kalimat itu, dia memutuskan untuk memberikan tongkat dan jubahnya pada penumbuk padi. Namun, dia juga memperingatkannya untuk meninggalkan biara segera karena orang-orang di sana tidak akan tahan dengan kenyataan bahwa seorang penumbuk padi mencapai pencerahan. Penumbuk padi tanpa ragu menerima tongkat dan jubah, menyentuh kaki gurunya sebagai tanda hormat dan pergi dari biara. Gurunya menyadari bahwa wewangian bunga akan menarik orang-orang padanya, dan penumbuk padi melanjutkan perjalanannya. Dalam hidup, banyak orang mengira meditasi hanya terbatas pada duduk dengan mata tertutup. Padahal, meditasi dapat dilakukan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Meditasi sejati adalah larut sepenuhnya dalam apa yang kita lakukan. Begitu juga dengan ajaran Buddha, yang mengajarkan untuk selalu hadir dalam momen saat ini tanpa pikiran yang mengembara. Kita tidak perlu latihan spiritual lain untuk mengenal diri sejati. Cukup larut dalam apa yang kita lakukan sehingga pekerjaan itu sendiri menjadi meditasi, mengantar kita pada pemahaman diri yang mendalam. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman. Semoga kita semua memiliki kebijaksanaan di dalam batin kita masing-masing. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.